Oke, hari ini nggak tahu sih apa yang mau dibahas ya. Tetapi teman-teman mungkin gini ya, saya hanya mengingatkan saja buat teman-teman ya. Kan banyak sekali yang meninggalkan market kan, karena market udah begini. Wow, ini nanti bentar lagi akan jadi seperti apa gitu loh ya. Pokoknya tidak menarik sama sekali lah market ini gitu kan. Jadi karena itulah mereka ya kalau bisa sejauh-jauhnya ya daripada itu ya mereka nggak tahan gitu kan dengan fear-nya yang ada gitu. Jadi daripada nanti bertindak ceroboh, mereka pergi dulu. Tapi itu sebenarnya kalau kalau kita mau katakan itu sebuah keputusan yang bijaksana, ya juga gitu kan. Kenapa? Karena kalau teman-teman nggak tahu tentang psikologi market, ya di mana pada saat orang-orang sedang fear begini, kita harusnya udah mulai bersiap-siap. Ingat loh ya, cuma bersiap-siap doang, bukan tiba-tiba menjadi greedy seperti kata-kata em, motivator-motivator saham gitu ya. Kita nggak melakukan seperti itu. Teman-teman pasti udah tahu dong ya apa yang teman-teman incar kan. Nah, saham-saham apa yang teman-teman incar? Justru dalam keadaan saat inilah kita mau lihat gitu. Kalau saham yang kita incar itu sudah menuju ke tempat entry kita, di situ kita cicil. Ya, kita lakukan cicilan di daerah situ justru kan. Kenapa? Karena proses kalau teman-teman baca lah dari psikologi market yang ada gitu ya. Di sini adalah tempat di mana fear-nya sudah mulai meningkat. Apalagi nanti ya, ini kan adalah support dari ISG itu 6.500 sampai 6.600 tuh. Kalau sampai dia tembus daerah itu, wah itu fear-nya pasti akan lebih kuat ya. Nah, nah dengan penurunan market seperti ini, sebenarnya itu juga ini yang kedua ya. Itu juga menjadi sebuah ajang gitu ya, sebuah kesempatan untuk kita mengukur gitu loh kekuatan dari emiten yang kita pilih. Seberapa kuat dia terhadap goncangan market stronger. Seberapa strong gitu ya emiten kita yang kita pilih ini itu kuat melawan pergerakan dari market ini gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita kan tahu ya di metodenya kita salah satu faktor yang penentu penentu gitu ya apa emiten kita itu yang karakternya udah kayaknya super performance banget juara banget gitu ya bisa 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 apa bisa perform begitu bagusnya salah satunya adalah karena market gitu ya. Jadi kalau marketnya sedang tidak bagus ya tentu emiten kita juga pasti akan tiarap kan. Nah yang kita mau uji itu adalah apakah emiten kita itu kuat menahan dari gejolak market yang saat ini terjadi gitu. Jadi ya yang salah satu itu ya salah satu dari 9 buying test kita kan adalah saham itu atau stok itu stronger than the market. Nah, ini teman-teman bisa uji di keadaan saat ini. Benar nggak dia stronger than market? Ya, ambil contoh beberapa lah ya. Nanti ini mungkin sekalian kita bahas ya. Ambil contoh beberapa saham yang berkaitan dengan sorry, sektor non cyclical. Ya, sektor non cyclical. Jadi kalau artinya gini, kalau teman-teman lihat rotasi sektoralnya, kalaupun terjadi akhirnya nanti terjadi resesi atau apa gitu ya, kita kan tahu bahwa rotasinya akan cenderung menuju ke non cyclical dan banking gitu kan ya kalau sampai nanti terjadi rotasi itu kan jadi akan masuk ke daerah non cyclical banking termasuk di dalamnya adalah saham-saham teknologi karena pasti ada sesuatu yang baru yang tercipta karena keadaan tersebut gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya, beberapa saham yang berkaitan dengan non cyclical atau di sektor non cyclical, kita lihat salah satunya misalnya JPFA ya. JPFA ini kan udah menjadi incaran kita udah cukup lama ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari sisi fundamentalnya, saya rasa ya mungkin kita bisa katakan bahwa hampir boleh bang nggak ada yang meragukan JPFA lah ya ya dari sisi fundamental. Walaupun memang aduh kecil banget gitu ya kalau JPFA dibandingkan dengan misalnya ULTJ ya tentu nggak sebanding lah ya. Rasionya kan beda banget kan. Atau JPFA mungkin dibandingkan dengan sektornya aja deh, sektornya kayak misalnya ada Cepin, ada Main, ada Ayam dan lain sebagainya. Jadi masih relatif cukup bagus dibandingkan dengan sektornya kan. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini misalnya JPFA apa yang terjadi pada market hari ini? Dia turun kan? Ya, dia turun. Tapi hari ini dia naik lumayan.
Ya, naik berapa? Naik 7,3%. Ya, 7,3. Kenapa dia naik? Karena ini proses dia mencari swing low. Ini apakah swing low-nya sudah tercapai? Kita memang tahu ada beberapa titik kita tungguin ya. Salah satunya dari di sini sama di daerah sini. Di 1250 sama daerah sini. Ya, antara 1300 sampai ke 1270 ya. Ini kan rally base rally kan. Ya, kalau ini kan adalah daerah eh, tadinya base ya, kemudian tadinya itu juga ada resisten, kemudian ditembus. Ini cuman untuk retest. Ini yang kita harapkan kan dari JPFA ya. Nah, yang kita lihat itu adalah teman-teman bisa lihat lah ya, penurunan dari ini kan dia naik, sedangkan indeks turun ya kan. Kemudian dia turun mencari swing low ya, mencari swing low. Ini belum belum ada swing low-nya loh ya. Tetapi hari ini dia berhasil mantul di 7,3%. Ya, ini adalah salah satu yang kita perhatikan kan. Ya, jadi kalau um, teman-teman lihat lah ya di video-video sebelumnya. Ini JPFA kan kita sudah bilang kita mencari swing low-nya. Apakah swing low-nya sudah ketahuan? Oh, ini Mbak di daerah 1275 itu ada swing low-nya. Belum. Sampai atasnya itu tembus 1475. Jadi kalau teman-teman lihat JPFA ada di 1500 berarti swing low-nya sudah tercapai ya. Kalau teman-teman lihat juga ya, ini di atas ini di 1475 itu juga adalah kometnya kita, titik kita entry ya. Kita taruh aja. Nah, ini adalah titik kita entry ya. Kalau misalnya dia tembus, berarti kita tahu ya swing low-nya sudah tercapai. Ada anggaplah dia di 1500 saja ya. Berarti JPFA sudah tercapai gitu ya. Ini adalah salah satu non cyclical. Nah, kalau non cyclical yang lain kayak misalnya ULTJ segala macam, kamu bisa lihat sendiri ya. Tapi yang mau saya bahas hari ini adalah ini yang kita kemarin sempat bahas juga di kelas adalah UNVR. Ya, UNVR. Ini kan adalah saham yang apa ya? Kita bilang ya sudah sangat tidak menarik gitu ya. Kalau boleh katakan seperti itulah, sudah sangat tidak menarik. Kenapa? Karena dia datang dari harga berapa ya kemarin yang 14.000 atau berapa ya? Di harga paling tingginya di 11.650 paling tinggi ya. Betul ya. Saya cross check dulu ya sebentar. Ya, paling tingginya di 1100 sorry, 11.120. Ya, ini UNVR kan. Kemudian saat ini ada di 3.000. Ya, sempat paling turunnya di sekitar 2.300 ya. Banyak orang yang mengatakan bahwa UNVR itu mungkin akan seperti LPPF. Ya, LPPF kan dari 20.000 juga sama ya, turun sampai begitu rendahnya kan, ya. Nah, tapi apa yang kita lihat saat ini pada UNVR? Kalau teman-teman mungkin bisa cermati laporan keuangannya kemarin itu sebenarnya udah cukup bagus ya, sudah cukup bagus. Nah, cuman belum direspon oleh harganya. Ya, belum direspon oleh harganya. Dan kalau lihat lagi dari metodenya kita, apa yang kita lihat di sini? Yang kita lihat itu adalah dia turun, ini kan turun ya proses penurunannya kan, ya kemudian habis itu sempat PS ya, kalau kita istilah kita adalah PS, kemudian habis itu turun klimaks, kemudian tes. Nah ini yang kita mau lihat ini adalah yang di daerah sini, yang terjadi saat ini itu adalah apakah itu adalah springnya? Ini apakah ini adalah springnya? Yang sering disebut sebagai stop loss hunter lah, apapun ya istilahnya ya. Tapi istilah kita adalah spring. Ya, ini apakah ini adalah springnya? Kalau ini adalah spring, maka ini yang perlu teman-teman tungguin karena kita tahu bahwa kalau dia ini terkonfirmasi spring, maka proses selanjutnya adalah ini akan membentuk higher low ya secara minor ya. Kemudian habis itu break, habis itu kita masih ada SOS-nya, terus baru ke stage 2. Oke, ini adalah salah satu emiten non cyclical yang mungkin teman-teman bisa perhatikan. Ya, UNVR. Ya, nah, kalau marketnya bottom, tentu ini juga akan ikutan bottom, ya kan? Nah, kalau dia bottom, apakah ini 2000 berapa tadi? 2000 paling rendahnya 2330 itu akan menjadi bottomnya dia UNVR. Nah, ini yang kita mau konfirmasi. Ya, kita cuma menunggu konfirmasi saja nih. Kalau kita terkonfirmasi, kan ini kayak V-shape ya.
V-shape, kemudian dia hold gitu ya, dia atau dia bikin LPS saja, ya dia hold atau dia bikin LPS saja, ya. Nah itu berarti break. Nah kita udah bisa mulai cicil masuk. Nanti bikin LPS lagi di atas, ya break masuk lagi, LPS lagi di atas, break masuk lagi. Jadi ini dia akan bikin higher high, higher low gitu kan, higher high, higher low gitu kan. Kalau teman-teman cari kometnya juga pasti akan ketemu komet di daerah situ. Itu ya. Berarti ini nantinya ini akan jadi titik satunya dia, komet ya. Nah, cuman tinggal kita lihat keduanya di mana. Ya, kedua mana, ketiga mana, keempat mana. Ya, misalnya ini dua, ini tiga, ini empat gitu kan. Nah, ini berarti udah ya teman-teman konservatif cuma benar-benar mau nunggu konfirmasi banget ya inilah. Teman-teman tinggal hitung aja kometnya sampai keempat. Habis itu harusnya udah bisa entry. Gitu ya. Kalau enggak ya berarti teman-teman tinggal konfirmasi aja. LPS konfirmasi, oke dia naik lagi, berarti ada hire-hire yang baru kan? Ya, ada hire-hire yang baru, konfirmasi lagi, masuk lagi. Apa ada hire-hire yang baru, konfirmasi lagi, masuk lagi. Gitu ya. Jadi ini yang teman-teman bisa perhatikan di UNVR. Nah, kalau saham-saham yang lain saya pikir ya paling kalau mau dilihat lagi ya BCA. Ya pasti BCA. Nih, udah pasti kita akan lihat ini. Ya, nih. Ya ini udah di daerah 9.000 lagi ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini kecenderungan ya, kecenderungan kalau teman-teman lihat dari candle seperti ini, kan dia bikin shadow begitu rendah ya. Shadow kan ke bawah kan. Nah, shadow seperti ini itu pasti akan diuji, pasti akan ditutup nanti. Ya, ini kecenderungan yang ada. Jadi memang pergerakan harga itu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk BBCA, sekali lagi, kita nunggunya di 8.000 sampai 8.250. Itu adalah daerah untuk konfirmasi si pattern-nya kelar, ya, konfirmasi pattern-nya selesai. Ini konfirmasi pattern-nya kelar, ya, target pattern-nya selesai. Nah, ini yang mau kita perhatikan di 8.000 tetap di daerah situ. Ya, Kak, ada yang bilang, oh mimpi aja sekali. Enggak, saya nggak mau, kita nggak mau pusing, mau mimpi, mau enggak, Kak. Ya, pokoknya harga samperin ke tempat kita entry, di situ kita masuk. Harga nggak samperin tempat entry-nya kita nggak masuk. Itu aja udah. Ya, mau soal mimpi apa enggak itu urusan market. Gitu kan, kalau sampai terjadi, ya kalau sampai terjadi, biasanya sih udah fear-nya udah pasti keterlaluan banget dari situ. Gitu ya, orang pasti cenderung tidak mau membelinya. Nah, ini yang analogi yang sering saya sampaikan kan. Kalau teman-teman lihat ini adalah sebuah barang, ya barang A lah ya barang A yang memang sering lu perhatikan gitu ya, di mana kalau dia turun harganya, ya anggaplah misalnya ini iPhone gitu, ya iPhone berapa sekarang ya, nggak ngikutin ya. Nah misalnya iPhone harganya tadinya selangit, ya selangit nih harganya kan dari sini nih, tiba-tiba diskon ke bawah, iPhone 15 sekarang ya. Baru saya mau ngomong iPhone 17, 18 gitu. Ya. Nah, ini kalau misalnya anggaplah ya, udah 16 mau keluar ya. Ya paling beda-beda dikit doang. Ya, ini anggaplah ya. Anggap ini 15. Ya, anggap ini iPhone 15 kan. Harganya tadi selangit segini. Gitu tiba-tiba nanti dia turun sampai ke daerah tadi harga 10.400. Ya. iPhone nih, iPhone lu tahu dong iPhone kan siapa yang meragukan kualitas iPhone. Ya, kalau bisa dikasih iPhone kalau namanya gratisan kan, iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei, lu pilih mana? Pasti akan ngambil iPhone duluan kan. Ya lu udah tahu bibit bebet bobot dari barang itu. Ya, jadi bukan bukan sesuatu yang lu nggak tahu lah. Nah, ambil ambil contoh nih sekarang kita ngomongin BCA. BCA lu ada yang berani bilang fundamentalnya nggak bagus. Pasti nggak ada yang berani kan? Ya. Nah, kalau sampai nanti harganya dari 10.400 ke 8.000, siapa yang berani beli? Itu dulu gitu ya. Siapa yang berani beli? Kalau sekarang ngomongnya pasti berani. Gila lu ini turun berapa banyak ya. Gue mau beli ah. Tapi nanti kalau harganya turun sampai ke situ, belum tentu ada yang mau collect. Betul nggak? Ya. Padahal kalau teman-teman lihat strukturnya, dia kalau nggak break 8.000 sampai 8.200, itu berarti masih uptrend. BCA. Ya, dia turun sampai ke sini pun, ya itu masih uptrend. Beda banget sama tiga big bank yang lain, BBRI, BBMI, BBNI itu semua udah break. Strukturnya itu udah break.
Sehingga kita boleh kategorikan mereka itu sudah downtrend, memang sudah downtrend. Tetapi BCA sampai ke 8.000 pun itu belum downtrend. Kecuali dia break 8.000 itu. Ya, dia break 8.000, tapi kalau break cuma shadow doang, kita nggak kategorikan itu break. Ya, jadi kalau dia cuma shadow doang kemudian naik kembali, ya itu nggak ada kategori break. Break itu kan butuh close di bawah 8.000, kemudian diikuti oleh satu candle lagi di bawah 8.000 kan. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ini, kalau ini iPhone 15 ya dan dia diskon, ya lu pasti kejar nggak? Oh, pasti kejar. Semua orang pasti akan kejar. Tapi yang namanya barang diskon itu nggak akan lama-lama kan? Ya nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin gitu. Kalau dia nyediain, pokoknya siapapun yang datang gue siapin sebanyak itu barang diskonnya. Nggak mungkin kan? Ya benar nggak? Biasanya namanya barang diskon itu limited. Ya limited. Nah, hal yang sama juga terjadi pada saham begini gitu. Apalagi saham BCA dia bisa turun sampai ke misalnya 8.000. Ya, saya ngomong BCA turun sampai ke 8.000, 8.200 aja sudah komen kan, mimpi aja gitu kan. Ya kan? Artinya apa? Artinya banyak sekali yang berharap juga gitu kalau BCA bisa ke 8.000. Nah, kalau harganya ke 8.000, lu kejar nggak? Itu pertanyaannya. Gitu ya. Kalau cuma ngomong mimpi doang, berarti pengen kan sebenarnya ya? Pengen kan? Nah, begitu BCA ke 8.000, 8.200, lu kejar nggak itu masalahnya? Nah, kalau lu nggak kejar, apalagi lu misalnya tenggelam dalam fear-nya, kemudian dia mantul, habis itu pasti lu baru kejar. Kan kebiasaan kita sebagai trader itu begitu ya. Benar nggak? Kalau dia udah mantul dan udah lari, baru kejar. Oh iya, BCA bener loh. Ini adalah supportnya misalnya. Ya, kemudian masuk situ, kemudian dicari swing low dulu. Habis itu udah ketakutan kabur lagi. Ya, terus habis itu naik lagi. Kan biasa gitu ya. Ya kan? Itu trader kan? Ya. Tetapi kalau dia lihat ini ada ini bukti nyata, misalnya ini iPhone 15. Ya, iPhone 15. Tadinya mungkin berapa 20 juta ada nggak ya? Nah, sekarang tinggal 5 juta. Ya, diskon nih. Diskon 75%. Kayaknya sih nggak mungkin lah ya. Ya, anggaplah begitu ya. Nah, dia diskon. Ini enggak kita jangan diskonnya coba kita lihat ya. Saya pas-pasin aja ya. Diskon berapa? 20%. Oke, ya. Ini suddenly nih ya dia diskon 20%. Ini 20%. iPhone diskon 20% itu sebenarnya udah lumayan banget kan, ya. Nah, kalau iPhone diskon 20%, lu lakukan apa? Ini yang jualan itu adalah di iBox-nya gitu ya. Jadi bukan 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 toko handphone yang abal-abal gitu ya. Ini iBox-nya jualan gitu. Ya berarti kan ini adalah um, apa seller resminya gitu kan. Yang resmi yang jualan diskon 20%. Lu kejar nggak? Pasti lu kejar. Ya kan? Pasti lu kejar kalau ini iPhone 15. Nah, pertanyaannya, sekarang kalau BCA nih turun 20%. Dan lu tahu ini adalah daerah support. Lu kejar nggak masalahnya? Ya lu pasti nggak kejar. Yang lu akan lakukan adalah tunggu dia mantul, ya lari kembali ke 9.000 atau lari ke mungkin udah berapa. Ini benar nih, gue kejar. Ya, gue kejar. Kemudian ini cari swing low. Oh, pada saat swing low, gue salah masuk. Apalagi ini keadaan market lagi fear ya. Lu pasti akan berpikir begitu kan. Oh, gue salah masuk. Gue keluar. Ya, break lebih tinggi lagi. Ya, terus habis itu lu masuk lagi. Terus habis itu dia swing low lagi. Nah, habis itu nanti dia itu bergabung sama orang-orang. Itulah makanya market. Ya, lu nggak bakalan menang deh kalau lu retail. Pasti yang namanya bandar dia akan mempermainkan lu. Dia tahu banget lu belinya, kalau kapan beli, ya, terus lu kapan jual. Kayaknya dia sasaran apa namanya market maker itu nggak punya kerjaan lain kecuali memperhatikan si Budi ini beli berapa ya. Oh kalau dia beli di situ, oh cepet-cepet jualan. Lu pikir retail itu cuma satu dua orang yang akan diperhatikan oleh si gajah itu? Ya, jadi jangan jangan seperti itu lagi deh. Jangan kata-kata seperti itu lagi ya. Kalau teman-teman ngomong itu terus, saya pikir ya pasti si market maker pasti ketawa-ketawa aja. Enggak apa namanya, dia nggak kerajinan gitu loh ngeliatin lu orang gitu. Oh, nanti si A beli di 16.000. Oke, jual. Karena si A beli 16.000, dia beli cuma 1 juta. Itu kan, oh jual. Oh, market maker nggak mau lu masuk cuma 1 juta. Apa artinya 1 juta buat mereka?
Gitu kan? Ya, iya jangan, pokoknya jangan seperti itu lagi ya kata-kata itu ya. Nggak ada urusan market maker sama lu. Ya, lu mau menang apa enggak ya berarti tergantung dari metodenya lu. Apakah metode kita bisa 100% menang? Tentu enggak. Kita tahu kita nggak bisa kan, karena itulah kita lengkapi dengan risk management. Ya ada risknya, kita tahu di mana tempat-tempat yang resikonya kecil. Nah, kenapa kita di 8.000, 8.200? Itu menurut kita itu resikonya kecil. Menurut kita resikonya kecil. Jadi lebih baik kita tunggu di situ. Gitu daripada gue tunggu di daerah mana nih? Oh, kalau misalnya di sini mungkin masih mending gitu loh. Nah, ini misalnya di 8.600 ya. Kenapa? Karena ini masih daerah-daerah support kan. Ya masih daerah support kan, ya. Jadi nanti kalau misalnya dia turun sampai ke 8.600, ada peluang dia masih akan mantul lagi. Gitu, ya. Tetapi ya mungkin ada ini confluence yang lain gitu ya. Ada confluence itu ada ini ya. Kita kita punya sinyal-sinyal yang lain. Kenapa kita mesti nunggu di sekitar 8.000 sampai 8.250. Ya salah satunya adalah ya ini. Ya ada sebuah pattern di situ, ada head and shoulder di situ ya. Jadi kalau head and shoulder kan kita tinggal ukur. Nah, ukur kira-kira di mana? Oh, dari sini. 8 ribuan kan? Nah, 8 ribu nanti kita tinggal lihat. Ini kira-kira masuk akal nggak? Cek ke sebelah dong. Cek ke sebelah kirinya. Oh, ada daerah SND. Ya. Ada daerah support. Ya, benar ya? Ini SND. Support. Supply demand. Ini support. Ini sebenarnya kan adalah retest ke arah eh, apa SND itu kan? Gitu. Ya. Ya gitulah kurang lebih. Jadi punya metode. Bisa nggak dia tembus gitu? Sangat mungkin. Jadi kalau dia tembus, nah ini lebih baik kita tunggu daerah sini. Kalau sampai dia tembus ya, kita ada dua daerah yang bisa kita tungguin lagi. Nanti kalau saya ngomong mimpi lagi, ya daerah 7.000 sampai 7.500 itu akan jadi daerah yang kalau seandainya 8.000, 8.200 itu tidak kuat. Tetapi kalau sampai 8.000 itu tertembus, ya tertembus, jadi misalnya ini misal ya, skenario aja nih. Kalau dia ini jebol, ya berarti kan ada peluang adalah dia retest kemudian masuk ke daerah sini. Nah, kalau dia masuk daerah situ, berarti downtrend ini harus dikelarin dulu. Dia harus berubah trend. Jadi kemungkinan besar di bawah sini akan ada base untuk akumulasi. Ya kalau enggak, ini masih dalam keadaan uptrend. 8.000 itu masih dalam keadaan uptrend. 8.000 sampai 8.250. Ya, apakah memungkinkan BCA masuk dalam fase distribusi? Ya itu tadi yang saya bilang Pak. Kalau sampai 8.000-nya dia tembus, ini 8.000 ya, dia tembus, itu peluang adalah dia akan masuk ke set 3, kemudian habis itu kita akan tunggu akumulasi kembali. Ya, peluangnya pasti ada. Peluang pasti ada. Cuman kalau ini sementara ini dulu ya, kita ngelihat ya, 8.000 sampai 8.250. Itu dulu yang kita mau lihat. Nanti akan seperti apa market di daerah situ, ya daerah sini. Ya, kenapa kita mungkin punya keyakinan juga kalau BCA mungkin akan berhenti daerah situ. Salah satunya adalah adanya peluang The Fed itu mungkin akan nurunin suku bunga 2 kali dalam tahun ini. Ya ada peluang seperti itu. Nah kalau dia mulai menurunkan suku bunga, ke perkasaan US dollar itu kemungkinan akan berkurang ya. Ya akan mulai ada koreksinya lah pada US dollarnya. Nah kalau US dollarnya terkoreksi, maka yang kita harapkan adalah IDR kita, rupiah kita itu mulai menguat. Ya sekarang, oh ini bukan menguat lagi. Ya ini udah melemah ke daerah ini sekarang berapa? 16.360. Ini 16.360 itu karena intervensi. Ya kemarin itu kan di 16.400-an. Karena dia diintervensi. Kalau nggak diintervensi mah itu mungkin udah blast lagi sampai ke daerah atasnya. Berapa? 16.700. Ya, jadi ini makanya kita mau lihat kalau sampai The Fed jadi nurin suku bunga, berarti kan mungkin akan di daerah September. Daerah September kita baru akan bicara di daerah September. Tapi nanti menjelang ke September itu kan pasti akan ada isu-isu, ya akan ada puling-puling. Ya nanti kita bisa lihat tuh yang di
di dot-dotnya itu ya. Dot itu yang saya share di Telegram itu artinya adalah polling atau pemungutan suara yang dilakukan oleh gubernur The Fed seluruh US itu ya. Nah, mereka uh, mulai sepakat di mana gitu ya. Jadi yang banyak sekarang itu adalah 2 kali. Jadi daerah 4,75 sampai 5,5 ya. Sampai 5. Sampai 5 kalau nggak salah ya. Coba nanti cek lagi di itu di Telegram ya, saya udah share di situ. Jadi kalau misalnya dia 4,75 artinya harus ada penurunan 2 kali. Nggak mungkin dia tiba-tiba langsung turun 1%. Itu biasanya paling akan turun 25 basis poin, 25 basis poin kayak gitu kan. Itu yang kita lihat ya. Dan kemudian data-data ekonomi yang sekarang terjadi itu memang mendukung untuk penurunan suku bunga. Terakhir itu adalah retail. Ya, retail sales. Ya, retail sales atau pendapatan retail itu turun. Ya, turun. Jadi dari ekspektasinya 0,3 ya. 0,3 menjadi cuma 0,1 atau 0,2 gitu. Nah, itu menunjukkan apa? Masyarakat itu cenderung untuk mulai menahan melakukan pembelian gitu ya, termasuk saya rasa di Indonesia juga seperti itu ya, daya belinya kan hampir peluang turun sekali kan. Nah, selama rupiah kita tidak menguat ya teman-teman jangan berharap juga IDR itu IHSG itu akan menguat cukup signifikan ya, karena itu korelasinya positif rupiah sama IHSG ya. Kenapa korelasinya positif? Saya udah sering bilang kan, karena pendapatan emiten-emiten kita ya dalam itu IDR itu. Jadi kalau IDR terus melemah, sedangkan bahan baku untuk mereka memproduksi barangnya, itu pasti akan mengurangi pendapatan mereka. Ya. Oke, ya. Jadi ini mungkin ya yang bisa kita bahas hari ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan ya. Apa BBRI? BBRI sama kan? Kita udah bilang kan dia memang dalam proses fase downtrend. Kalau sampai nanti terjadi swing, itu cuma swing untuk cari high doang buat turun lagi gitu ya. Nah, sekarang kita cari misalnya dia akan sampai mana ya, ada tempat-tempat menarik gak ya buat kita perhatikan ya. Salah satunya mungkin akan ada pantulan dari situ ya, benar ya, ini daerah supply demand-nya, ini mungkin ada pantulan di daerah situ, tapi ini pantulan, ingat, ini bukan berarti dia akan uptrend ya, cuma pantulan tok ya, belum terjadi change of character. Jadi kalau daerah berapa nih, 4.000 sampai 4.200 itu mungkin nanti akan ada pantulan karena memang udah turun juga kan. Dia ada pantulan daerah situ. Nah, kemudian habis itu mungkin akan menuju ke daerah 3.500. Kurang lebih ya. Kalau teman-teman lihat ya petanya ya. Ini adalah penurunannya. Ya, ini pertama ini dia akan ada pantulan di situ. Di daerah 4.000 sampai 4.200. Harusnya ada pantulan. Tapi kalau nggak ada pantulan ya sudah. Dia akan jebol ke daerah sekitar 3.500 3.600. Ya, ini pun kalau nggak kuat itu ada di daerah 3.200 sampai 3.350. Oke. Ini peluang untuk BBRI. Nah, kenapa saya bilang BBRI sebenarnya itu downtrend ya, sedangkan BBCA tidak? Ya, kita teman-teman lihat dari strukturnya aja. Yang IG nanti kalau nggak kelihatan nanti itu ya, cek di ini aja ya. Tutup ya. Dia naik ya, sempat ngebest terus naik ya, oke. Kemudian habis itu turun. Nah, terus habis itu naik kembali, naik ini sempat best, nih naik sini ya, oke. Berarti ini low-nya ya. Oke, kenapa? Karena sudah jebol ini. Kemudian turun lagi daerah sini. Nah, habis itu turun sampai ke sini. Nah, dia turun ke sini, apakah udah jebol? Enggak kan, low-nya kan di sini. Oke, terus habis itu dia naik, terus sempat ngebest, terus naik sampai ke sini. Ini break kan? Nah, ini adalah high yang barunya. Oke, terus habis itu dia turun. Ini adalah low-nya. Kenapa ini low? Karena high ini belum break. Nah, ini udah break ya. Jadi ini adalah low-nya, dia naik sampai ke sini. Oke, kemudian swing low lagi, naik ke sini. Ya, ini swing low nih. Ini low-nya ya. Ya, kemudian habis itu sempat break, swing low, naik. Nah, ini high-nya. Oke, ya. Udah sampai situ. Nah, ini kan dia bikin higher high, higher low. Ya, terus naik kan. Sampai sini, terus naik kan. Ya. Apa yang teman-teman lihat setelahnya? Penurunan ini itu menjebol hampir dua support. Ya, nah kalau teman-teman bilang, oh ini kan cuma minor doang. Oh ya sudah, nggak dihitung. Nggak apa-apa, belasin aja satu.
Ya, lihat. Ini kan tadinya adalah high low-nya. High low ya. Kemudian ini higher high-nya. Terus habis itu apa? Prak, jebol kan? Terus bikin apa? Bikin, berarti kan dia akan bikin low. Ya, cuma benar belum ada lower low. Nanti ini akan ada pantulan. Ya, kemudian habis itu jebol. Ya, berarti kan ini ada higher low yang baru nih. Ya, lower high yang baru nih. Oke, lower high yang baru nih. Ya, kemudian next apa? Berarti dia akan bikin lower low yang baru. Oke, jadi kalau lihat ini harian ya, ini harian ya. Ini jelas udah change of character. Jadi tadinya di uptrend, ini up, ya sekarang jadi down. Nah kalau ini downtrend, maka teman-teman harus tunggu apa? Tunggu best. Tunggu dia nge-best lagi. Tunggu change of character yang baru. Ya, dimana downtrend ini dipatahkan. Patah dulu ya, dia mungkin nge-best. Habis itu baru akan ada pergerakan lagi naik. Ya, ini ingat dulu ya, ini best ini juga bisa jadi redistribusi. Ya, dia turun ini kan cepat banget turunnya. Ya, bisa jadi ya orang-orang gajah-gajah belum buang barang terlalu banyak. Dia turun lagi. Jadi ada namanya redistribusi dulu. Kemudian habis itu turun kembali. Ini BBRI. Ya, jadi kalau teman-teman lihat BBRI, ya sudah ini udah downtrend. Karena dia udah change of character di sini. Ya, coba nanti teman-teman lihat BCA. Ya, benar nggak seperti itu? Ya, jadi BBRI tungguin aja. Jadi kalau teman-teman ya udah tertarik sama BBRI, saran saya ya lebih baik lihat aja ke BBCA sekalian. Ngapain harus cari yang saham yang lagi downtrend? Jadi kalau teman-teman untuk sekarang, benar teman-teman jangan ngapa-ngapain di market. Betul ya. Jangan diapa-apakan dulu. Oke? Ya kenapa? Karena market lagi turun kan. Ya, lagi turun. Nah, sekarang kita mau tunggu nih daerah 6.500 sampai 6.600. Kita mau lihat market akan seperti apa. Kemudian ada banyak sekali saham-saham yang kita lihat dari rotasi sektoralnya, terutama di non-cyclical sama di banking. Ya, kalau non-cyclical mungkin yang kita lihat sekarang itu adalah kayak JPFA, ya JPFA. Terus habis itu UNVR, ya UNVR itu kan masih di daerah-daerah non-cyclical. Itu bisa teman-teman perhatikan. Sama yang banking itu ya pasti kita akan ambil yang paling gede dulu lah market leadernya. Lagi diskon 20% malah nanti kan. Ya jadi BBCA teman-teman tinggal perhatikan. Ya bisa dapat yang bagus-bagus dengan harga yang lumayan. Kenapa enggak? Kan? Ya. Jadi ini tinggal teman-teman tungguin aja lah. Kayak UNVR kan sebenarnya itu perusahaan cukup raksasa kan. Ya kalau misalnya lihat dari laporan keuangannya, dia juga nggak rugi-rugi banget kan. Kalau dia akan jadi LPPF kedua, saya rasa tidak. LPPF kan teman-teman lihat laporan keuangannya bagaimana. Bandingkan dong dengan UNVR. Ya bisa nggak sih UNVR sama LPPF dibandingkan begitu? Apple to apple aja lihat. LPPF laporan keuangannya bagaimana? UNVR laporan keuangannya bagaimana? Jelas nggak mungkin dong. Ya lu bisa bandingin oh LPPF apa UNVR akan jadi LPPF. Kalau dari sisi penurunan harga mungkin lu bisa bandingin kayak gitu. Tapi kalau dari laporan keuangan kan jelas beda gitu loh ya. Dari sisi bibit bebek bobotnya beda lah. Ya saya pikir ini dulu kali ya teman-teman ya untuk hari ini ya. Itu ya semoga apa yang kita sampaikan di sini boleh bermanfaat. Kita ketemu lagi nanti hari Jumat ya. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi. Saya izin pamit. Thank you. God bless.